Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gardo Vito dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jurusan Manajemen. Saya akan menjelaskan materi tentang koperasi dan UMKM. Sebelumnya saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas UMKM dan koperasi pada saat ini. Saya akan menjelaskan tentang koperasi. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara Eropa, koperasi pun mulai masuk di Indonesia. Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disingkat dengan SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Dan saat itu diketuai oleh Bapak Muhammad Atta, maka dia disebut sebagai Bapak Koperasi. Kemudian Bapak Muhammad Atta sebagai Bapak Koperasi, beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua ada koperasi produksi, itu ada untuk wadah kaum petani, ya, termasuk peternak, nelayan dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Apakah koperasi berdampak pada ekonomi di Indonesia? Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan koperasi sebagai guru utamanya, salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha besar berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis koperasi, yaitu ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi serba usaha, ada koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, dan koperasi unit desa, dan koperasi sekolah. Setelah itu dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UMKM. UMKM itu adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai produksi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dan berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Usaha mikro kecil menengah mempunyai istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ya. Bagaimana UMKM berdampak di Indonesia? Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang besar. Setelah itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan. Pengaruh UMKM terhadap pasca pandemi kemarin telah menggoyahkan perekonomian keluarga dalam lingkup sederhana dan perekonomian negara dalam lingkup lebih luas. Pandemi kemarin membawa banyak perubahan dari berbagai macam aspek, seperti krisis ekonomi telah berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM. Pelaku UMKM pun
pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Apakah gimana caranya Kemenparekraf mendukung UMKM saat ini? Menparekraf ajak UMKM manfaatkan program Akses 2023 dalam upaya mendorong UMKM naik kelas melalui kemudahan dan memperoleh akses pembiayaan. Menparekraf Sandiaga Uno mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Akses. Program Akses itu merupakan kerjasama antar Kemenparekraf dan LBS Urun Dana atau sebagai penyelenggara layanan Urun Dana yang sudah berizin OJK untuk menghadirkan program akselerasi bisnis UMKM melalui mekanisme securities crowdfunding atau SCF, di mana pendanaannya berasal dari partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi investor. Baik, itulah penjelasan saya tentang koperasi dan UMKM. Lebih atau kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.